Hai hai hai, welcome back. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 26. Nona kecil. Jangan lupa bantu 1K subscribernya ya kak, biar makin semangat. Oke. Di saat Hana melamun, tiba-tiba Dokter Yunita masuk ke dalam ruangan dapur. Karena Dokter Yunita rasa sudah cukup lama dia menunggu di luar. Nona sudah selesai memasaknya, tanya Dokter Yunita seraya menghampiri Hana. Hana tersenyum. Ketakutannya sedikit berkurang terhadap Dokter Yunita. Dia ingin mencoba untuk akrab agar ada teman di rumah ini. Dia tidak tahu sampai kapan dia berada di rumah ini nantinya. Iya, aku sudah selesai. Lihatlah, sahut Hana dengan lembut, seraya menunjukkan masakannya. Wah, Nona, sepertinya ini sangat enak, puji Dokter Yunita dengan mata yang berbinar. Dia bahkan seolah-olah menjadi anak kecil yang menghirup-hirup aroma wangi dari ayam goreng. Hana tertawa melihat tingkah Dokter Yunita yang kekanak-kanakan. Kamu terlalu memuji, ucap Hana bergeleng kepala. Itu emang kenyataannya, Nona, sahut Dokter Yunita mengelak perkataan dari Hana. Oh ya, Nona, kok nasi gorengnya ada 4 porsi? Untuk siapa? Sambungnya bertanya. Oh, ini untukmu, aku, Tuan, dan satu lagi yang tadi berbicara sama kamu di luar. Beritahu Hana seraya menunjuk satu persatu piring yang berisi nasi goreng. Nona mendengarnya. Dokter Yunita terkejut sekilas ketika Hana mendengar pembicaraannya tadi bersama dengan sekretaris Pian. Hana menganggukkan kepalanya. Aku tadi tidak sengaja mendengarnya sekilas. Tapi dari pembicaraan kalian terlihat sangat akrab, makanya aku buatin untuk dia juga, jelasnya. Wah, Nona, ia pasti senang. Terima kasih. Seru Dokter Yunita tersenyum sumringah. Iya, sama-sama. Ya sudah, aku akan makan di dalam kamar saja. Sekalian mendengarkan ceritamu, boleh? Hana bertanya dengan ragu, tetapi dia berharap. Apalagi makan sambil mendengarkan cerita, itu adalah momen yang sangat menyenangkan bagi siapa saja. Apalagi ibu-ibu. Dokter Yunita berpikir sebentar, namun kemudian dia mengangguk. Tapi Nona, apa Nona akan kenyang dengan porsi segitu? Tanya Dokter Yunita bingung. Dia bingung karena porsi nasi goreng milik Hana sangatlah sedikit. Mungkin bisa dibilang separuh dari porsi nasi goreng miliknya. Alis Hana terangkat. Dia melihat ke arah porsi nasi gorengnya. Dia merasa itu sudah sangat banyak. Punyaku sudah banyak, ini pun aku belum tentu bisa menghabiskannya. Ucap Hana pelan. Dia menggertakkan giginya. Dokter Yunita membelalakan matanya tak percaya. Anak kecil saja tidak cukup dengan porsi segitu. Tetapi Hana malah lebih dari cukup. Aduh Nona tidak boleh seperti itu. Nona harus makan yang banyak tahu. Dokter Yunita protes. Dia tidak ingin jika Hana makan sedikit. Apalagi kondisi Hana belum sembuh total. Saat Dokter Yunita ingin menukar piringnya dengan piring Hana, Hana segera mengambil piring miliknya. Tidak, aku hanya ingin makan porsi seperti ini. Aku ke atas dulu. Sarkas Hana menolak dan dia ingin meninggalkan ruang dapur. Namun sebelum keluar dari ruang dapur, Hana menghentikan langkahnya.
Jangan bilang aku yang memasak ya, pinta Hana dengan tatapan nanar. Lalu setelah itu, dia pergi meninggalkan Dokter Yunita sendirian di dapur. Seperginya Hana dari dapur, Bibi Sri pun masuk ke dalam ruangan dapur untuk menemui Dokter Yunita. Sepertinya Nona sudah mulai banyak berbicara ya dok, ucap Bibi Sri yang merasa senang. Dokter Yunita tersenyum saat melihat Bibi Sri berbicara kepadanya. Iya Bi, tapi aku khawatir karena Nona makannya hanya sedikit, ungkap Dokter Yunita. Dia menunjukkan raut kekhawatirannya. Bibi Sri tersenyum melihat ekspresi dari Dokter Yunita. Dia tahu kekhawatiran yang saat ini dirasakan olehnya. Apalagi Hana adalah tanggung jawab Dokter Yunita sepenuhnya. Tenanglah dok, mungkin Nona sedang tidak memiliki nafsu makan. Pelan-pelan saja, pasti Nona akan mengerti, sahut Bibi Sri dengan lembut. Dia menepuk punggung wanita muda di sampingnya. Pergilah temui Nona, biar Bibi yang sajikan nasi goreng ini untuk Tuan dan sekretarisnya, suruh Bibi Sri sambil memandang beberapa piring yang ada di atas meja. Dokter Yunita mengangguk dan segera membawa nasi goreng miliknya. Tak lupa, dia juga membawa 2 botol minuman dingin untuknya dan juga Hana. Di saat Hana menaiki tangga, dia tak sengaja bertemu dengan sekretaris Pian. Hana terdiam di tempat. Dia berpikir itu adalah Tuan pemilik rumah ini. Tubuh Hana gemetar saat sekretaris Pian mulai mendekatinya. Hana menundukkan kepalanya. Bahkan, piring yang dia bawa hendak terjatuh. Nona, saat suara itu terdengar oleh telinga Hana, dia sontak mengangkat kepalanya. Kamu? Hana terkejut karena pria yang barusan menyapanya bukanlah pria yang harus dia jauhi di rumah ini. Hana bisa tahu karena dia mendengar suara sekretaris Pian yang berbeda dengan suara yang waktu itu saat di tempat kejadian. Makanya, Hana langsung mengangkat kepalanya. Sekretaris Pian yang tahu kalau Hana sedang ketakutan, dia pun segera menegurnya. Perkenalkan, saya sekretaris Tuan Nona, panggil saja saya Pian, ucap sekretaris Pian memperkenalkan dirinya dengan sopan. Hana tidak berbicara, dia hanya mengangguk dan kembali menunduk. Dia lekas-lekas pergi ke atas dan tidak ingin terlalu berlama-lama berada di luar. Sekretaris Pian yang melihat kepergian Hana, dia tersenyum sekilas. Nona kecil yang tidak tahu apa-apa, tetapi menjadi incaran semua musuh kakaknya. Batin sekretaris Pian yang merasa kasihan dengan Hana. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah!